Ada yang tahu nggak nih, kemarin pada tanggal 27 Oktober 2021, Intel meluncing prosesor terbaru mereka, yaitu Intel generasi ke-12. Beberapa produsen motherboard sudah menyambut dan memperkenalkan jajaran motherboard terbaru mereka, tak terkecuali Gigabyte. Fakta menarik tentang motherboard ini ialah mendukung RAM DDR5 dan PCIe 5.0. Wah, parah nih, DDR4 aja Divia belum bisa kebeli. Ini udah keluar aja DDR5. Ada nggak ya yang sama kayak Divia nasibnya? Di video kali ini, Divia akan membahas tentang motherboard yang paling terbaru dan mensupport Intel generasi 12. Jangan kemana-mana, temenin Divia ya. Chipset Intel Z690 menggunakan soket LGA 1700. Mendukung Intel generasi 12, diberi nama Alder Lake yang menggunakan fabrikasi 10nm. Bahkan rumornya nih mendukung untuk prosesor Raptor Lake S generasi 13. Z690 menggunakan RAM DDR4 dan DDR5 yang berjalan pada PCIe 5.0. Namun, untuk sementara ini, komponen yang menggunakan kedua teknologi baru tersebut masih sangat terbatas. Nah, ini nih, Divia lagi-lagi kedatangan line up motherboard teranyar dari Gigabyte. Apa itu? Gigabyte Z690 Aorus Master. Makasih ya buat Gigabyte yang sudah memberikan kesempatan Divia untuk hands-on motherboard ini. Penasaran? Yuk unboxing bareng Divia. Nah, kali ini Divya akan membahas paket dari penjualan Gigabyte Z690 Aorus Master. Packagingnya masih sama seperti pendahulunya dengan ciri khas kombinasi warna hitam dan orange dengan logo Aorus pada bagian depan. Kesan pertama Divya ketika melihat motherboard ini sungguh mewah dan gahar ya. Lebih terasa lagi ketika diangkat itu berat banget karena ada armor di bagian depan dan belakang. Ukuran motherboard ini adalah ATX, jadi pastikan casing kalian support ya. Lalu ada stiker di dalamnya yang bisa kalian tempel nanti. Tidak lupa dengan installation guide dan manual book nih. Nah, tapi sayangnya banyak banget nih yang males buat baca manual book. Tapi ini penting banget loh, karena semua fungsi-fungsi dan troubleshoot pada motherboard ada di sini loh. Lanjut, ada stiker badge Aorus, lalu kabel termistor untuk mengecek suhu, kabel data dan kabel untuk konverter RGB. Nah, pada sisi disk bagian kanan ada baut untuk pemasangan SSD M.2, konektor switch power, dan terakhir ada antena WiFi. Nah, jadi tambah penasaran kan apa sih fitur-fitur yang ditawarkan pada Z690 Aorus Master ini? Untuk ulasan fitur-fitur terbaru yang ada di motherboard Z690 Aorus Master akan dibantu oleh rekan saya Kak Krisna. Silahkan Kak Krisna. Oke, thank you Divya. Jadi langsung aja ya kita coba bahas dulu apa sih yang berbeda dari Z690 Aorus Master ini. Yang pertama itu adalah desain VRM-nya yang jauh lebih baik. Yang dimana untuk memaksimalkan kinerja overclocking, Gigabyte Z690 ini menggunakan digital PWM controller yang mampu menyediakan daya hingga 105 ampere power stack pada masing-masing phase-nya dengan direct 20+1 dan tambahan 2 phase 70 ampere untuk menstabilkan daya yang terintegrasi pada CPU dan memori. Jika kita perhatikan lebih lanjut, soket pengunci LGA 1700 ini berbeda dengan soket Intel generasi sebelumnya. Soket LGA 1700 ini ketika kita kaitkan itu posisinya terbalik. Tapi kalian tetap harus memperhatikan ya biar kalian tidak terbalik ketika kalian ingin memasang prosesor. Selanjutnya adalah next generation PCIe 5.0. Gigabyte juga sudah menyiapkan satu buah slot PCIe 5.0 SMD eksklusif dengan lapisan stainless steel untuk menahan kartu grafis yang mempunyai bobot berat sekalipun. PCIe 5.0 ini akan memiliki kecepatan 2 kali lipat dibandingkan dengan PCIe 4.0. Kecepatan transfer bandwidth-nya ada di sekitaran 64 GB per second hingga 128 GB per second melalui konfigurasi 16X. Untuk mencapai kecepatan tinggi ini, diperlukan integrasi sinyal yang baik. Maka Gigabyte menggunakan 8 layer PCB untuk memperkecil loss signal tersebut. Selanjutnya ada Hybrid Core Optimization. Mungkin teman-teman di sini udah tahu kalau Intel Core generasi ke-12 ini dibangun berdasarkan arsitektur performa hybrid. Jadi ada skenario P-Core dan E-Core untuk mengoptimalkan kinerja prosesor. Dengan teknologi Intel Hybrid yang baru,
Gigabyte secara eksklusif membuat dua profil BIOS untuk memenuhi skenario penggunaan yang berbeda dengan menyesuaikan aktivitas P-Core dan E-Core. Selanjutnya ada Extreme Memory Design. Z690 Aorus Master menggunakan arsitektur RAM DDR5 mencakup 4 slot memori dengan kapasitas memori single slotnya 32 GB dan maksimum hingga 128 GB. Dengan kemampuan XMP 3.0, bandwidth DDR5 dapat ditingkatkan hingga 50% dan dapat mencapai frekuensi di atas 6400 mHz. Oke, jadi ini ada tabel perbedaan DDR4 dan DDR5, bisa kalian lihat sebagai berikut ini ya. Selain itu juga, adanya tambahan armor stainless steel pada slot RAM berfungsi untuk mengurangi interferensi elektromagnetik dan menambahkan daya tahan. Lanjut ke bagian thermal design. Z690 Aorus Master menggunakan teknologi terbaru dari Gigabyte yaitu FinArray 3 dengan nanocarbon cutting. Jika dilihat perbedaannya, FinArray 2 dan 3 ada pada lebar area yang di-cover. FinArray 3 memiliki area 2 kali lebih lebar sehingga dapat lebih efisien untuk mendinginkan VRM. Gak akan sempurna jika tidak dilengkapi dengan nanocarbon coating yang mampu meredam panas hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan heatsink tradisional. Ditambah lagi menggunakan Direct Dodge High Pipe 2 ke power stage-nya, sedangkan konduktifnya menggunakan thermal pad 9 watt per mK. Jika kita buka armor SSD-nya, kita akan melihat 5 soket untuk M.2 konektor. Ini jumlah yang sangat banyak untuk media penyimpanan yang dapat mendukung PCI 4.0 dan 3.0 serta 6 SATA konektor. Jika diperhatikan, thermal guard untuk SSD M.2-nya juga sangat tebal. Diklaim dapat menjalankan SSD PCI 4.0 dengan kecepatan 7 GB per second tanpa throttling. Dengan keunggulan desain M.2 Thermal Guard 3 ini, pembuangan panas dapat dioptimalkan ketika digunakan dengan beban kerja yang berat. Dan terakhir untuk connectivity, Gigabyte menggunakan salah satu pengontrol jaringan 10 GB Ethernet terbaru, Marvell, yakni Aquantia ARChi-C 113C yang mendukung kecepatan 100 meter, 1G, 2.5G, 5G, dan 10G menggunakan kabel Cat6 atau Cat7 hingga 100 meter yang mampu menyediakan konektivitas jaringan hingga 10 GB Ethernet dengan 10 kali lipat kecepatan transfer lebih cepat dibandingkan jaringan 1 GB Ethernet pada umumnya, dan dirancang sempurna untuk pusat media, workstation, dan gamers. Sedangkan Wi-Fi yang terintegrasi adalah Intel 802.11ax Wi-Fi 6E dengan kecepatan mencapai 6 GHz dan Bluetooth 5 dengan jangkauan dan transmisi yang jauh lebih cepat. Dalam hal audio, Z690 Aorus ini menyematkan ESS, Sabre, dan DAC ES9118 untuk menghasilkan kualitas suara jernih baik untuk bermain game, menonton film, maupun mendengarkan musik. Masih banyak hal yang sebenarnya bisa dibahas, tapi karena keterbatasan waktu dan kami belum memiliki prosesor dan RAM untuk melakukan pengetesan, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi, dan langsung balik aja ke Divia-nya dulu ya. Motherboard Z690 Aorus Master saat ini belum merilis di pasaran. Kemungkinan sih nanti pas bulan November ya. Dan untuk harganya juga, Divya belum tahu nih. Apakah rakit PC Intel menggunakan Intel Grace 12 ini menjadi lebih murah atau lebih mahal? Dan bagaimana juga nanti ya performanya? Nanti bakal Divya bahas di video selanjutnya ya. Nah, sekian dulu dari Divya. Terima kasih buat kalian yang udah nemenin Divya sampai akhir video ya. Jangan lupa subscribe dan kalau ada pertanyaan bisa taruh di kolom komentar. Bye-bye.